Salam, selamat pagi bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Tuhan membangunkan kami dari pembaringan sehingga dapat bersekutu dengan Engkau. Saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Berikan hikmat, kedamaian hati supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi ini, Rabu tanggal 21 Oktober 2020, yang menjadi ayat harian di HKBP dari Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita dengar istilah dosa putih? Yang artinya kita kompromi dengan hal-hal yang melakukan dosa dengan alasan kebaikan. Tentu pasti kita pernah mendengarkan istilah itu, asal aman-aman dan baik-baik saja dan menguntungkan bagi kita. Tidak peduli salah atau benar. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, lebih takut pada manusia, bukan kepada Allah. Makanya ada istilah asal Bapak senang, lalu dihalalkan sebagai cara. Saudara-saudara, dalam nas ini Daniel dan kawan-kawannya tidak seperti itu. Tidak tergoda walaupun berada dalam kemewahan di istana, di lingkungan pejabat. Bisa saja mereka kompromi, tetapi mereka tidak melakukan. Tetapi disitulah terbukti begitu kuatnya iman kepercayaan mereka, yaitu tetap melakukan firman Tuhan. Tidak kompromi terhadap kejahatan, sekalipun tidak ada yang melihatnya, karena mereka hidup takut akan Tuhan. Godaan kemewahan, santapan raja tidak membuat mereka goyah dan kompromi. Oleh pertolongan Tuhan, maka didapatinya lah tidak ada yang melebihi hikmat dan kepandaian mereka. Daniel dan kawan-kawannya pun bekerja pada raja. Dikatakan bahwa dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan itu. Saudara-saudara, untuk itu mari kita belajar bersikap seperti Daniel dengan teman-temannya yang memiliki iman penuh, keyakinan yang mengambil tekad beriman hanya kepada Tuhan. Itulah tindakan yang paling tepat. Biarpun menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan dan godaan, jangan kita menjadi kompromi dengan kejahatan. Tetapi pilihan di jalan kehidupan, hendaklah kita mempertahankan iman kegigihan, hanya mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber hidup, sumber hikmat. Dialah yang seharusnya kita andalkan dalam hidup kita. Sebagaimana Daniel dan ketiga teman-temannya, Tuhan memelihara hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini Tuhan menyapa kita dengan senang hati, menganugerahkan kemurahannya kepada orang-orang yang bersandar kepadanya. Tuhan yang akan membela dan mengangkat, bahkan memulihkan keadaan kita, asalkan kita beriman kepadanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu yang telah menyapa kami supaya kami beriman kepadamu, dan tuntunlah kami selalu untuk menerima jaminan keselamatan. Kuatkan iman kami untuk menolak tawaran-tawaran dunia ini. Tuhanlah beserta kami sepanjang hari ini, dan kami yakin bersama-sama Tuhan hidup kami semakin terberkati. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.